Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kontrol Z akan menjelaskan proyek yang telah kami kerjakan, yaitu aplikasi Goberta. Goberta adalah sebuah layanan aplikasi open source yang dapat membantu masyarakat dalam proses transaksi pengisian bahan bakar tanpa harus berinteraksi dengan manusia. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan saldo PertaPay yang dapat diisi oleh user melalui akun masing-masing. Pada video ini, kami akan menjelaskan source code, serta demo dari programnya. Project yang telah kami buat ini mengandung beberapa konsep Java, seperti composition, inheritance, abstract class, interface, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan isi dari kelas SPBU. Kelas SPBU ini merupakan kelas abstrak yang memiliki atribut pendapatan yang bertipe integer dan juga sekaligus merupakan atribut statik. Pendapatan awal SPBU itu akan diset menjadi 0. Kemudian di sini ada metode konstruktor untuk kelas SPBU. Lalu di sini ada metode abstrak isi minyak untuk mengisi minyak, dan di sini ada metode abstrak get tangki sebagai getter untuk tangki. Lalu di sini ada metode abstrak cek isi tangki yang digunakan untuk mengecek isi tangki, metode abstrak cek saldo user untuk mengecek saldo user, dan yang terakhir adalah metode toString untuk memberitahu pendapatan SPBU. Kemudian saya akan menjelaskan interface tambah kurang. Interface ini digunakan untuk menambah dan mengurangi integer. Interface ini terdiri dari dua metode, yaitu metode tambah yang digunakan untuk menambahkan nilai dan metode kurang yang digunakan untuk mengurangi nilai. Saya Siti Balkis akan menjelaskan mengenai kelas user yang berisi data-data user. Kelas user ini mengimplementasikan interface tambah kurang. Kemudian di sini sudah ada 7 atribut dari kelas user. Kemudian di sini ada metode konstruktor dari user yang menerima 2 parameter, yaitu email dan password. Kemudian di set nilai awal saldo user itu 10.000. Kemudian ada metode mutator dan aksesor untuk setiap atribut, seperti baik email, password, nama, alamat, jenis kendaraan, nomor HP user. Kemudian ada metode yang harus di-override dari interface tambah kurang, karena kelas ini mengimplementasikan interface tambah kurang. Metode yang harus di-override ada dua, yaitu metode tambah yang berfungsi untuk menambahkan jumlah saldo user yang menerima parameter saldo. Kemudian ada metode kurangi untuk mengurangi jumlah saldo user yang menerima parameter saldo. Kemudian ada metode aksesor untuk mengembalikan saldo user, yaitu get saldo. Kemudian ada metode string to string untuk menampilkan saldo dan jenis kendaraan milik user dalam bentuk string. Saya Intan Malahayati, saya akan menjelaskan kelas bahan bakar. Kelas bahan bakar ini adalah implementasi dari interface tambah kurang. Di sini ada atribut-atributnya, yaitu harga, jenis, isi tangki, dan kapasitas. Harga adalah harga per liter tergantung jenis bahan bakar. Selanjutnya jenis adalah jenis bahan bakar, yaitu ada Pertalite, Pertamax, Solar, dan Premium. Kemudian isi tangki adalah isi tangki saat ini, dan kapasitas adalah kapasitas maksimal tangki SPBU. Yang pertama ada metode konstruktor dengan parameter harga, jenis, isi tangki, dan kapasitas. Selanjutnya ada metode getter untuk setiap dari atributnya. Yang pertama ada harga, jenis, isi tangki, kemudian kapasitas. Selanjutnya adalah metode tambah, yaitu metode untuk menambah isi tangki dengan parameter isi tangki. Selanjutnya ada metode untuk mengurangi isi tangki. Misalnya ada metode toString untuk memberitahukan keadaan bahan bakar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelas turunan dari SPBU, yang salah satunya adalah kelas Pertalite. Kelas ini memiliki atribut bahan bakar berupa tangki Pertalite. Terdapat konstruktor yang menginstansiasi tangki Pertalite dan memberikan harga per liter, yaitu sebesar 7.650. Karena kelas ini mengeksten kelas SPBU, maka ada beberapa metode yang harus di-override, yaitu metode get tangki sebagai metode getter untuk tangki Pertalite, selanjutnya metode isi minyak untuk melakukan transaksi isi minyak, selanjutnya ada cek isi tangki untuk melihat isi tangki cukup untuk melakukan transaksi, dan metode cek saldo user untuk melihat apakah saldo user cukup untuk melakukan transaksi. Kemudian pada kelas premium, Pertamax dan juga Solar sama seperti ini juga, hanya membedakan atribut bahan bakar, harga per liternya, dan nama bahan bakarnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Siti Mawadah akan mendemokan aplikasi Goberta yang telah kami buat. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang algoritma di balik proses transaksi. Jadi yang pertama kali dicek itu adalah jenis bahan bakar yang dipilih oleh user. Karena nantinya jenis bahan bakar itu akan mempengaruhi biaya yang harus dibayar oleh user. Selanjutnya
di sini juga terjadi exception handling untuk mengatasi apabila user memberi inputan yang salah. Kemudian, di sini akan dicek apakah isi tangki itu cukup untuk melakukan transaksi yang sesuai jumlah liter yang diminta oleh user. Jika isi tangkinya tidak cukup, maka user akan diminta menunggu selama 5 detik untuk proses isi ulang tangki. Jika isi tangkinya itu cukup, maka user akan dicek saldonya. Jika saldo user tidak cukup, maka user akan diberi pilihan untuk menambah uang atau tidak. Jika user mau menambah uang, maka user akan dialihkan ke panel top up. Namun jika user tidak ingin menambah uang, maka akan dicek lagi apakah saldo user itu cukup untuk melakukan transaksi minimal 1 liter. Jika cukup, maka user akan diberi pilihan apakah ingin tetap mengisi sejumlah liter yang cukup. Jika user mau, maka akan dilakukan transaksi. Jika tidak, maka akan gagal transaksinya. Namun jika saldo user sama sekali tidak cukup, maka transaksinya akan gagal. Nah, di sini jika transaksinya itu memang sudah cukup sejak awal, maka transaksinya itu akan berhasil. Baik, langsung saja kita demokan. Di awal nanti akan diperlihatkan panel welcome yang berlangsung selama 5 detik beserta dengan efek suara. Bisa didengar, terdapat suara selama 5 detik. Oke. Selanjutnya akan masuk ke dalam panel create account. Di sini juga bisa dilihat frame-nya itu sudah menggunakan ikon Goperta. Jadi tidak lagi menggunakan ikon Java, bisa dilihat di sini ikonnya sudah berubah menjadi ikon Goperta. Kemudian di sini create account, jika saya meletakkan kursor, maka tulisannya akan hilang. Seperti ini. Jika saya tekan next, maka email atau password tidak boleh kosong. Jika saya di sini juga ada pilihan untuk show password, namun tidak bisa ditekan jika passwordnya masih kosong. Jadi sini saya harus isi dulu. Misalkan sini saya pilih city, password saya isi 123, di sini baru bisa ditekan. Kemudian misalkan saya pilih next, akan masuk ke dalam panel isi data. Nah, di isi data ini juga sama seperti tadi, harus ditekan. Nah, yang bagian jenis kendaraan, jika ditekan, maka akan muncul pilihan untuk memilih jenis kendaraannya. Misalkan saya langsung pilih register, maka akan tampilkan data tidak boleh kosong. Jadi datanya itu harus diisi semua. Di sini saya misalkan isi city, alamatnya Langsa, jenis kendaraan misalkan saya pilih mobil, kemudian nomor HP misalkan 0123. Jika saya tekan kembali, akan kembali ke panel create account, dan jika saya tekan next, datanya tadi masih ada, dan bisa langsung di register. Kemudian akan masuk ke panel login. Nah, di panel login ini jika saya tekan login, akan keluar email atau password salah. Jadi dia tidak boleh kosong dan harus diisi sesuai dengan yang dimasukkan ketika create account. Misalkan saya masukkan city, namun passwordnya saya isi hanya 12, ini passwordnya salah, saya tekan login, tidak bisa. Namun jika saya isi 123, saya tekan login, baru akan masuk ke panel menu. Di sini terdapat beberapa tombol. Yang pertama adalah isi minyak. Jika saya pilih isi, akan keluar Anda memilih bahan bakar. Jika saya pilih misalkan premium, kemudian saya pilih isi, akan keluar input bilangan 1-1000. Kemudian jika saya masukkan 70, saya pilih isi, ada efek suara, mohon tunggu sebentar, tangki sedang diisi ulang selama 5 detik, kemudian akan dimunculkan kembali tombol isinya. Jika saya tekan isi, akan keluar, jika saldonya kurang, itu akan muncul seperti ini. Misalkan saya pilih 0, seperti ini, gagal dilakukan, akan kembali ke panel menu. Kemudian jika saya pilih lagi Pertalite, misalkan saya isi 34, isi, ingin menambah uang yes. Nah, jika saya pilih top up langsung, akan diminta input bilangan bulat positif. Sekarang saya input 200.000, akan masuk. Kemudian misalkan saya pilih 0, akan tetap di sini. Jika saya pilih lagi 100.000, ada suara seperti itu. Kemudian jika saya pilih yes, akan masuk ke dalam saldo. Kemudian jika saya pilih top up lagi, akan kembali ke top up. Namun di sini saya bisa memilih tombol menu untuk kembali ke panel menu. Kemudian misalkan saya melakukan isi minyak lagi. Misalkan saya pilih Pertamax dengan jumlah bahan bakar 178. Tombol isinya hilang, kemudian akan muncul setelah 5 detik. Jika saya pilih isi, ingin menambah uang, misalkan saya pilih tidak, Anda hanya dapat mengisi 34 liter. Jika saya tak ingin mengisi yes, maka pengisian berhasil dilakukan. Oke. Di sini misalkan saya lihat saldo saya di sini ada 4.000. Saya top up misalkan satu banyak seperti ini, akan keluar maksimal top up 99 juta. Jika saya top up-nya itu misalkan angka negatif, juga akan keluar minimal top up sama dengan 1. Jika saya masukkan huruf, akan keluar mohon input bilangan bulat positif. Jadi misalkan saya top up 100.000, saya top up, berhasil, yes,
maka bisa dilihat saldonya bertambah. Kemudian di sini ada panel profil. Di sini bisa pilih edit untuk mengedit dan dia tidak akan berubah sebelum menekan tombol save. Bisa dilihat, misalkan di sini saya ubah menjadi CTM, kemudian ini langsa saya ubah menjadi Aceh, kemudian ini saya save, yang ini tidak saya save. Saya kembali ke menu, saya lihat, maka yang tidak berubah, yang ini telah berubah. Yang lainnya juga seperti itu. Jika saya ubah, maka saya harus save untuk dapat menyimpannya. Kemudian ada tombol About, di sini akan memperlihatkan review dari aplikasi, kemudian nama-nama kolaboratornya. Nah, di sini ada pilihan logout, dengan akan muncul pop-up, apakah Anda yakin ingin logout? Jika tidak, maka akan tetap di sini. Jika saya pilih ya, maka akan keluar. Sekian dari saya, terima kasih.